Shalom anak muda, saat ini kita memasuki tahun kemuliaan inklusif di mana Tuhan kita memerintahkan kita untuk menciptakan perdamaian karena Ia adalah Tuhan yang universal, Allah dari semua umat dan ciptaan. Dengan demikian, anak muda harus berperan membangun perdamaian, keadilan ekonomi, ekologi, dan sosial bagi seluruh umat manusia. Inilah waktunya kita menghadirkan kebaikan Allah dengan merangkul semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama menopang kelompok masyarakat marginal seperti difabel, kelompok tertindas, miskin, dan korban diskriminasi. Setelah edisi Serapi Media tentang iman yang menyelamatkan di episode yang lalu, kali ini mari kita bahas bagaimana sikap dan tingkah laku hidup yang baru setelah kamu menerima karunia hidup kekal dari Tuhan Yesus. Bagaimana kamu menjalani hidup baru sebagai umat Kristus atau sebagai murid Kristus yang sekaligus pelaku firman, sebagai wujud tubuh gereja yang terus berbenah lewat kiprahnya dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di tengah kehidupan dewasa ini. Ibaratnya tali yang panjang dan kuat tidak perlu ditambahkan benang untuk menyelamatkan seseorang yang terperosok ke dalam jurang. Demikian juga karya keselamatan Kristus adalah sempurna, satu kali untuk selama-lamanya, dan tidak perlu ditambah dengan sesuatu perbuatan baik yang kita lakukan untuk keselamatan jiwa kita. Nah, sekarang kamu sudah menerima Yesus sebagai pemberi hidup kekal, mengandalkan Dia sebagai satu-satunya juru selamat dan Tuhan atas hidupmu. Kamu juga sudah percaya telah memiliki karunia hidup kekal sesuai dengan janjinya. Meskipun kita adalah anak Allah dan pewarisnya, tapi selama di dunia ini kita masih bisa berbuat dosa. Tapi itu bukan berarti keselamatan kita akan hilang. Sebab waktu kita berdosa, status kita tetap anak Allah. Namun demikian, hal ini tidak pula berarti kita boleh seenaknya berbuat dosa ya. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani 12 ayat 6. Sebaliknya, Tuhan mau setelah kita mendapat hidup kekal secara cuma-cuma, hidup kita dapat memuliakan namanya dengan menjadi terang. Kita melakukan pekerjaan atau perbuatan baik bukan sebagai syarat untuk memperoleh keselamatan, tetapi sebagai ucapan syukur kepadanya dan sebagai buah dari keselamatan kita. Nah, kebiasaan apa lagi yang perlu kita bangun untuk bertumbuh? Sama seperti bayi yang baru lahir bertumbuh secara jasmani, kamu juga akan bertumbuh secara rohani dengan mengambil langkah-langkah menjalani hidup baru berikut ini. Yang pertama, bacalah Alkitab setiap hari sebagai makanan rohani. Mulailah kisah tentang Yesus menurut Injil Yohanes 1 pasal setiap hari. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan yang kedua, berdoalah setiap hari. Berbicara kepada Tuhan Yesus Juru Selamatmu. Ini adalah hak istimewa kamu untuk berkomunikasi dengan Allah dalam doa seperti anak kepada bapaknya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Yang ketiga, beribadahlah secara teratur di gereja yang mengajarkan Alkitab dan memuliakan Yesus Kristus. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadat kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ibrani 10 ayat 25. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Yang keempat, dengan bersekutulah dengan sesama orang percaya kepada Kristus yang akan menolong kamu bertumbuh di dalam iman, saling mengisi dan saling menguatkan. Orang-orang yang menerima perkataan itu, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 42. Dan yang kelima, bersaksilah dengan memberitahu orang lain tentang kabar baik ini, tentang apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus bagimu dan bagaimana kamu memperoleh hidup kekal. Dengan cara yang sederhana dan bersahabat, termasuk juga dapat membagikan konten video kami ini kepada orang lain. Bawalah satu lagi jiwa kepada Tuhan Yesus. Kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. 1 Yohanes 1 ayat 2. Jika kamu menghargai kabar baik yang telah kamu terima, ketik komen di bawah ini ya. Beritahukan kepada kami. Kami ingin turun bersukacita atas apa yang telah dilakukan Allah di dalam hidupmu, dan ingin mendoakan dan menolong kamu bertumbuh secara rohani menjadi dewasa dalam iman, bahkan berbuah banyak. Nantikan konten kabar baik dari kami selanjutnya.
Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus memberkati kamu senantiasa. Amin. Horas.